Diawali dengan memperlihatkan kerlip lampu malam di kota Kaohsiung, Taiwan, kita pun dibawa menuju sebuah gedung berhiaskan ornamen yang tak asing lagi dengan khasnya, di mana ternyata gedung ini merupakan tempat berkumpulnya para gangster yang paling ditakuti di kota tersebut. Sejurus terlihat beberapa dari mereka sedang asik menggosipkan aib sesamanya, padahal Bang Haji Romat telah berfatwa bahwa itu merupakan perbuatan gibah. Namun saking asiknya, mereka sampai tak sadar bahwa orang yang digosipkan tengah diam berdiri memperhatikan, dan tiba-tiba... Ya, diam-diam rupanya mereka telah kedatangan sosok pembunuh berdarah dingin bernama Long. Ini orangnya yang meskipun hanya dengan sebilah pisau belati, Long terbukti mampu menghabisi mereka tanpa ada perlawanan sama sekali. Sebuah tas hitam berisikan gepokan uang pun dibawa Long menghadap bosnya, di mana ia kembali mendapat perintah untuk menjalankan misi lanjutan, yakni membunuh salah satu dari pemimpin geng Yakuza bernama Saptaji langsung di dalam kandangnya sendiri. Singkat perjalanan, Long sudah berada di negara Jepang, dan tanpa buang-buang waktu, ia pun lekas mendatangi sebuah klub malam di mana orang yang ditargetkan sedang berada di tempat tersebut. Tapi sayang, ketajaman belati Long tak mampu menembus rompi baja yang Saptaji gunakan saat itu. Dengan demikian, maka misi di balik kedatangan Long akhirnya terbongkar, dan wajar saja jika Saptaji bersama pimpinan Yakuza lainnya pun marah. Bahkan, mereka sepakat untuk mengeksekusi Long pada malam itu juga. Di sisi lain telah datang juga seorang pria misterius yang dari gesturnya tercium aroma dendam kesumat terhadap geng Yakuza, yang ketika eksekusi dimulai, pria tersebut tiba-tiba muncul dengan melakukan sebuah tusukan yang secara tidak langsung telah membuka kesempatan Long untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Long bertemu langsung dengan si pria misterius yang juga kabur setelah dilemparkan oleh salah satu bos Yakuza. Namun karena dikira bagian dari mereka, maka Long pun terpaksa membela diri dengan cara menusuknya hingga tewas. Dan ya, sebuah tembakan yang bersarang di perut Long membuatnya menangis kesakitan sebelum akhirnya dia berhasil sampai di tempat keramaian, di mana sebuah mobil box yang sedang terparkir pun dimanfaatkannya untuk melindungi diri dari pengejaran. Singkat cerita, siang pun caang. Akibat luka tembak semalam, Long terkapar di sebuah komplek perumahan yang sudah tak berpenghuni, di mana ia kemudian dibangunkan oleh seorang bocil tampan bernama Jun. Ini orangnya tak hanya memberi Long sebotol air minum, Jun bahkan sudi pulang anting membawakannya obat-obatan, pakaian, termasuk sedikit sayuran buat dia sarapan. Sejenak Long tertegun dengan kebaikan hati si bocil ini, padahal dia baru bertemu Long waktu itu, bahkan belum sempat saling kenal satu sama lainnya. Namun karena butuh asupan makanan, maka Long pun bergegas mencari perabotan bekas yang sekiranya bisa digunakan untuk memasak sayuran tersebut. Tak berselang lama Long mendapatkan semua yang dia butuhkan, dan alhasil ia bisa memulai memasak sambil ditemani Jun di sampingnya, yang belakangan diketahui jika Jun tinggal di lokasi yang tak jauh dari sana. Dia juga ternyata lahir dari keturunan Taiwan, sehingga komunikasi antar keduanya pun berjalan tanpa kesulitan. Bersama dengan itu, dari kejauhan Jun dipanggil oleh seorang wanita yang tak lain adalah ibunya sendiri, kita sebut saja Sausin. Lalu disuruhnya Jun pergi ke sebuah tempat untuk membelikan sesuatu, sementara Long yang tak sengaja memperhatikannya spontan curiga bahwa yang diambil Jun dari pria itu adalah sepaket narkoba. Dan betapa Long sangat kecewa ketika baru menyadari jika Sausin ternyata adalah seorang pemadat. Bahkan Long tak segan-segan memasukkan kepalanya ke dalam bak mandi berkali-kali agar Sausin jera dan berhenti dari perbuatan jeleknya tersebut. Seiring berjalan waktu, kesehatan Long sudah kembali pulih. Ia pun menyempatkan jalan-jalan saat aktivitas malam di kota terlihat sepi. Tanpa sengaja ia menemukan handphone dari sebuah mobil pick-up yang kemudian Long gunakan untuk meminjam uang dari salah satu orang rekannya. Tanggal 30 bulan ini baru akan ada penerbangan rute Jepang menuju Taiwan. Long berpikir keras untuk bisa bertahan hidup hingga tanggal tersebut, mengingat rekannya tadi justru menyuruh Long berbuat selon, yakni mencuri uang lewat cara merampok saja. Esoknya Long kembali ke habitat aslinya, di mana hanya sayuran pemberian Jun saja yang bisa Long masak pada setiap harinya. Namun tiba-tiba seorang kakek dari warga sekitar menghampiri dan sekonyong-konyong ikut mencicipi sayur pasakannya itu, yang entah bagaimana bisa si kakek sampai terkagum-kagum dengan cita rasa masakan Long yang mamamia lejatos.
Tak cukup sampai situ, Long bahkan diundang si kakek ke rumahnya untuk membuat masakan dengan genre yang sama, yaitu sayur kuah, di mana kali ini si kakek semakin yakin jika Long memang punya keahlian, sehingga beliau tak canggung untuk mempromosikan hasil masakannya kepada tetangganya. Pada malam harinya, Long nampak tengah memenuhi undangan masak dari tetangga si kakek tadi, mengingat pada malam itu akan diadakan jamuan makan bersama warga sekitar, dan lagi-lagi Long kebanjiran banyak pujian dari mereka yang merasa begitu puas dengan masakannya. Berawal dari momen itulah, mereka pun berinisiatif untuk mengembangkan keahlian Long menjadi sebuah bisnis kecil-kecilan, di mana dalam hal ini rencananya akan mencoba jualan seblak daging kebo campur mie, yang konon menu tersebut merupakan jajanan kuliner terfavorit di negeri Taiwan. Esoknya si kakek bersama yang lainnya berdatangan ke tempat Long untuk mempersiapkan rencana semalam, di mana dengan penuh kekompakan mereka memposisikan peran masing-masing sesuai dengan kemampuannya, mulai dari pengadaan bahan baku pembuatan seblak hingga gerobak jualannya pun telah selesai mereka siapkan. Sampailah pada satu hari di mana Long dan Jun mulai berjualan di depan sebuah kuil yang terdapat komplek persekolahan, maka tak heran jika dalam waktu cepat dagangan Long banyak diserbu pembeli, termasuk para OSIS cantik dari sekolahan tersebut. Alhasil, kelelahan Long dan Jun hari itu pun terbayar dengan pendapatan mereka yang cukup lumayan. Malam harinya terlihat Sausin yang berkat pertolongan Long kini kondisi mentalnya sudah berangsur normal kembali, dan sebagai seorang ibu tentunya ia sangat bangga dengan sikap penurut dan pekerja keras dari Jun selama ini, meski perasaan itu seketika mengingatkan Sausin pada sebuah kenangan buruk di masa lampau. Diketahui bahwa Sausin dulunya adalah seorang wanita penghibur. Konon, dari situ pula ia dekat dengan seorang pria rekan sepekerjaan yang bernama Kenji, alias si pria misterius yang tadi sempat diceritakan di awal, sampai akhirnya kedekatan itu berubah. Hubungannya keduanya menjadi semakin intim lagi, dan Sausin pun hamil. Beruntung Kenji bukan tipikal laki-laki yang hanya ingin rausnya saja, melainkan dengan kehadiran janin dalam kandungan Sausin membuat hubungannya bertambah erat. Tapi sayang, anak buah Saptaji datang memisahkan kebersamaan mereka secara paksa. Waktu demi waktu Sausin lalui seorang diri hingga melahirkan anaknya yang tak lain adalah Jun, yang demi mencukupi kehidupan sehari-harinya, Sausin terpaksa dan tak punya pilihan lain selain kembali menjalani kehidupan suram seperti dulu lagi. Saat itulah Sausin mulai mengenal narkoba dari si gundul yang merupakan konsumen setianya, di mana hal ini sekaligus jadi sebab awal keterpurukan Sausin, sampai-sampai dia diusir oleh sang pemilik kontrakan dan terpaksa hidup sebagai gelandangan hingga saat ini. Di sisi lain, keberhasilan Long di hari pertama membuatnya semakin semangat berjualan. Tentunya, mumpung masih ada waktu 2 hari lagi untuk dia mengumpulkan ongkos pulang ke Taiwan sebelum para Yakuza itu menemukan keberadaannya di sana. Kembali pada si kakek CS yang mana semua dari mereka rupanya aktif juga di bidang seni teater, dan itu terbukti ketika mereka berhasil menjabat juara 3 pada sebuah perlombaan drama panggung, di mana mereka lantas memberikan semua hadiahnya kepada Long agar bisa membawa Jun bersama ibunya pergi liburan. Hal ini jelas membuat Long kebingungan mengingat hari esok tepat tanggal 30 yang dia nanti-nantikan untuk rencana kepulangannya. Namun karena rasa berutang budi kepada Jun, Long akhirnya mengorbankan waktu dan uang yang telah dikumpulkannya untuk menemani mereka berlibur. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di salah satu destinasi wisata di Jepang, di mana Long merasakan kebahagiaan sebuah keluarga yang selama ini belum pernah ia rasakan. Begitupun dengan Jun, dia terlihat begitu bahagia melihat ibunya yang sudah kembali normal seperti semula. Hari demi hari Long sangat menikmati hidupnya saat ini sambil terus menekuni bisnis seblaknya, hingga ia pun mampu membiayai Jun di sebuah akademi baseball, dan berkat keseriusannya dalam berlatih, Jun direkrut timnya untuk ikut dalam sebuah kompetisi yang di sana Jun keluar sebagai penentu kemenangan. Seperti hari-hari biasanya, Sausin nampak sudah siap membantu Jun dan Long berjualan. Namun dari kejauhan terlihat pebenguk si botak tengah memperhatikan mereka, yang untuk menghindari hal tak diinginkan kepada Long, maka Sausin memilih pulang saja, di mana si botak pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah, Sausin dipaksa agar kembali memakai narkoba, dan sebuah penolakan dari Sausin seketika membuat si botak marah, sehingga satu persatu benda kenang-kenangan dari tempat berlibur pun dihancurkannya.
Belakangan diketahui bahwa ternyata si botak ini adalah kaki tangan Saptaji yang dari jauh-jauh hari memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Long. Namun sebagai sosok wanita yang lemah, Sausin hanya bisa pasrah di saat si botak mulai berani menggadabah kehormatannya dengan cuma-cuma. Di saat yang sama Jun berpirasat tak enak soal ibunya yang tak juga muncul, disusul dengan kedatangan si botak yang tiba-tiba meminta dibuatkan sebelah karena mungkin kelelahan usai adegan barusan. Sementara Long yang curiga dengan gerak-gerik si botak pun lantas mengajak Jun pulang pada saat itu juga. Dan betapa terkejutnya Long ketika Sausin didapati telah tewas gantung diri di dalam kamar yang disebabkan rasa putus asa akibat perbuatan si botak tadi. Di sisi lain ternyata si botak memanggil bala yakuzanya untuk mengacak-acak lapak jualan Long, bahkan tak segan-segan menghajar si kakek CS yang berusaha menghentikan keributan tersebut. Tak lama setelah itu datanglah 2 buah sedan yang membawa Saptaji bersama anggota Yakuza lainnya. Namun tanpa disadari, apa yang mereka lakukan selama ini sama saja dengan memancing kebangkitan kembali jiwa brutal dari seorang Long dan... Ya, di balik kesedihan yang dirasakan Jun atas kematian ibunya, Long diminta si kakek agar segera pulang ke negaranya, mengingat posisinya di sini sudah tak aman lagi. Adegan pun beralih ke Taiwan di mana terlihat Long sudah kembali berkumpul bersama gengnya untuk menjalankan misi baru. Namun bersama dengan itu, tiba-tiba si kakek dan semua tetangga Long dari Jepang sudah berada di sana, yakni untuk menyerahkan Jun yang ingin terus melanjutkan jualan seblak bersamanya. Tamat ending yang cukup mengsebelakan.